Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas 8 pembelajarannya, silahkan perhatikan video ini ya. Yang akan Ibu bahas di sini yaitu yang pertama mengenai bidang miring ya. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari mengenai LKPD ya, mengisi LKPD tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu apa? Nah, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu macamnya pesawat sederhana yaitu bidang miring ya. Bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu sangat membantu juga ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih ada tangga ya. Ketika kamu di sekolah ya, untuk menaiki ke kelas yang ada di lantai 2 berarti kalian harus melewati tangga tersebut ya. Nah, itu juga contoh ke dalam aplikasi bidang miring yang bermanfaat untuk kehidupan ya. Nah, di sini Ibu akan membahas nih mengenai bidang miring aplikasinya dalam rumusnya ya. Nah, coba perhatikan di sini. Dari sini sampai ini ya, itu disebutnya apa? Kemarin kalian sudah mempelajari ya, mandiri. Nah, dari sini sampai sini itu disebut dengan H ya. Nah, H itu apa? Ya, kita langsung di sini diketahui. Untuk H itu merupakan ketinggian atau tinggi bidang miring. Lalu dari jarak yang di sini sampai sini itu merupakan L ya disebutnya. Nah, untuk L berarti itu disebut dengan panjang. Ya, panjang bidang miring. Bidang, Ibu singkat ya, ini bidang miring. Jadi L itu adalah panjang bidang miring. Bentar. Ini misalkan bendanya ya. Berarti dari ini ada yang disebut dengan FB ya. Lalu dari sini ke sini ada yang disebut dengan FK. Nah, apa itu FB? Nah, yang disebut dengan FB itu adalah gaya beban. Dan FK itu disebut dengan gaya kuasa. Nah, ini bagian-bagian dari bidang miring ya. Maka diperoleh persamaan yaitu FB per FK sama dengan L dibagi H. Nah, ini ya persamaan dari bagian-bagian bidang miring tersebut ya, didapatkan rumusnya seperti ini. Nah, jika diketahuinya misalkan nih FB, FK-nya sudah ada di soal, H-nya sudah ada, yang ditanyakan L, bagaimana rumusnya? Kita tinggal jabarkan saja nih dari rumus ini ya. Nah, dari rumus ini bisa kita jabarkan atau turunkan rumusnya nih menjadi 4 rumus. Jika ditanyakannya L, berarti rumusnya apa? Tinggal dikali silang di sini kamu ya. Nah, ini tinggal dikali silang antara ini. Ya. Berarti FB dikali H dibagi FK. Nah, ini untuk mencari L. Jika ditanyakan FK, berarti FB dikali H dibagi L ya. Nah, itu. Sekarang jika ditanyakannya FB, berarti FK dikali L dibagi H ya. Lalu ada di sini untuk mencari rumus satu lagi berarti H ya. Untuk ditanyakannya H berarti FK ya dikali L dibagi FB. Nah, ini merupakan 4 rumus dari penjabaran bidang miring ya. Nah,
Satu lagi ada rumus pada bidang miring untuk mengetahui keuntungan mekanik ya. Nah, keuntungan mekanik itu apa? Keuntungan mekanik itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya. Nah, untuk keuntungan mekanik pada bidang miring itu rumusnya L dibagi H ya. Panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian. Nah, ini untuk rumus bidang miring ya. Harus diingat ya. Rumus yang pertama itu untuk mencari panjang bidang miring, rumus yang kedua gaya kuasa ya. Lalu ada gaya beban, rumusnya seperti ini. Lalu untuk yang keempat maksudnya tinggi bidang miring, rumusnya sudah kita dapat, dan yang terakhir adalah untuk menghitung keuntungan mekanisnya ya bidang miring dengan rumusnya L dibagi H atau panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Nah, itulah rumus untuk bidang miring. Nah, sekarang coba kita aplikasikan kepada contoh soalnya. Coba perhatikan contoh soal berikut nih ya. Di sini ada sebuah bidang miring ya, dengan L-nya di sini ya, jarak L-nya itu ada 15 meter ya. Lalu H-nya dari sini sampai sini itu 13 meter ya. Soalnya berapakah besar keuntungan mekanik ya, KM itu keuntungan mekanis ya bidang miring tersebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah keuntungan mekanisnya. Kita langsung jawab coba dengan cara seperti ini. Diketahui, berarti yang diketahui di situ adalah ada H ya. Di sini H itu apa? H adalah ketinggian bidang miring. H-nya 13 meter ya. Satuannya meter ya untuk ketinggian. Lalu di situ ada L. L ada panjang bidang miring ya, sama satuannya juga meter, itu ada 15 meter ya. Yang ditanyakan berarti di situ adalah keuntungan mekanisnya. Nah, berapakah keuntungan mekanisnya? Lalu kita jawab ya dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas bersama tadi. Untuk keuntungan mekanis itu rumusnya adalah L per H ya. Nah, jadi tinggal masukkan angkanya 13 untuk L-nya untuk L-nya coba lihat lagi ke sini. L-nya adalah 15 ya. 15 dibagi H. H itu berarti 13 di sini. Nah, tinggal hitung oleh kalian 15 dibagi 13. Nah, artinya tinggal berapa hasilnya di sini. Untuk jawaban soal ini ya, 15 dibagi 13 berarti hasilnya adalah berapa? Ya, betul ya, 1,15. Nah, ini ya untuk KM-nya. Nah, ini ada contoh soal yang kedua ya, Ibu akan contohkan di sini. Jika misalkan di sini berikut merupakan tangga di suatu rumah ya, tangga di suatu rumah dengan panjang tangganya, berarti panjang tangganya itu ada 8 meter ya. Nah, ini berarti ada 8 meter dari sini sampai sini. Nah, itu dia panjangnya adalah 8 meter. Lalu ada ketinggiannya yaitu mencapai 4 meter. Ini ada 4 meter. Yang ditanyakannya berapakah keuntungan mekanisnya? Ya. Keuntungan mekanis tangga tersebut. Berapakah keuntungan mekanis dari tangga tersebut? Untuk keuntungan mekanisnya berarti sama ya seperti soal nomor 1 tadi, diketahui ya. Yang pertama berarti dari ini 8 meter. 8 meter itu berarti disebutnya apa? Disebutnya adalah dengan panjang bidang miring. Panjang bidang miring itu lambangnya L ya. Berarti 8 meter. Lalu ada 4 meter. Nah, 4 meter itu apa? Dari sini sampai sini. Itu adalah tinggi bidang miring ya, ketinggiannya berarti H ketinggian itu 4 meter. Yang ditanyakannya itu keuntungan
mekanis ya, yang ditanya. Nah, yang ditanyanya adalah keuntungan mekanisnya. Maka kita jawab dengan rumus keuntungan mekanis itu rumusnya yaitu apa tadi, masih ingat? L dibagi H ya. L dibagi H. Berarti 8 dibagi 4. Hasilnya berapa? 2 ya. 2 ya. Nah, keuntungan mekanis maksudnya 2. Nah, itu contoh soal. Nah, kita contoh soal yang selanjutnya di sini. Jika di sini ada tadi H-nya ya 4 meter, lalu L-nya ada 8 meter. Nah, Ibu tambahkan ini bebannya. Ini misalkan ada gaya kuasanya ya. Lalu di sini ada gaya bebannya. Nah, di sini ada FK-nya, misalkan di sini FK-nya yaitu bernilainya 4 ya, 4 Newton. Nah, gaya kuasanya 4 Newton. Yang ditanyakannya adalah FB. Berapakah gaya bebannya? Misalkan seperti ini ya, contoh soalnya. Maka kita harus tahu rumus untuk FB-nya ya. Sebentar. Nah, berarti diketahui sama seperti yang tadi ya. Diketahui tadi H-nya itu 4 meter ya. L-nya 8 meter. FK-nya 4 meter. Maaf, 4 Newton ya. Untuk satuan gaya itu adalah Newton. Nah, 4 Newton. Yang ditanyakan berarti adalah FB-nya. Nah, untuk menjawab gaya beban berarti harus tahu rumusnya. FB itu rumusnya apa tadi sudah kita bahas di awal ya. FB itu rumusnya adalah FK dikali L ya dibagi H. Nah, itu kita masukkan angkanya. FK-nya berapa? 4 ya. L-nya 8 dibagi H-nya berapa? 4. Berarti hasilnya 4 dikali 8 berapa? Hasilnya yaitu berapa? Ya betul, 32 ya. 32 dibagi 4. Ya, berapa nih 32 dibagi 4? Yaitu 8 ya. Satuannya apa? Lihat sini. Yang ditanyakan adalah FB gaya. Gaya itu satuannya Newton. Nah, itu ya untuk menjawab contoh soal seperti itu. Ibu tutup ya video pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Silahkan kalian berlatih ya, ini juga merupakan kisi-kisi untuk di PTS ya untuk minggu depan. Nah, silahkan dipelajari, kalau belum paham diulangi videonya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam penulisan ataupun dalam penjelasan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.